Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Librans, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15-31 Agustus 2024. Apa kabar Librans? Semoga semua Librans dimudahkan untuk merasa damai, merasa bahagia, merasa bersuka cita dalam setiap rutinitasmu, dan semoga semua Librans dengan hati yang bersuka cita mampu untuk berjuang apa yang kamu imani, apa yang kamu doakan untuk ada di jalanmu, mampu menarik energi apapun itu yang kamu imani dan kamu doakan untuk ada di perjalananmu. Dan semoga sukacita, gembira bertambah-tambah dalam perjalanan hidupmu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading ya, vice versa. Tidak resonate untuk semua Librans. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Okay? Clarify my sweet darling angels for my Librans couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy 15-31 Agustus 2024. Clarify, please, clarify. Clarify, please, clarify. Thank you, my sweetheart, darling angel, for my Librans. Clarify. Okay. Two of Pentacles, King of Cups, Knight of Swords. Are you okay, baby? What is going on? Ada apa kamu sayang? Kamu lagi kayak lagi situasinya tuh di luar kendali kamu, chaos di sini, nggak habis pikir. Lalu mau ngambil keputusan juga bingung gitu loh. Apa sih yang harus dilakukan? Lagi confused ya, lagi ngerasa gini loh. Kalau kita udah ngerasa bingung, itu signal dari alam semesta untuk more slow down and don't taking any choice, ya. Don't make any decision untuk momen itu gitu loh. Jadi kalau lagi berkabut banget ya, cloudy di sini, udah jangan ambil keputusan. Terutama perasaanmu tuh kayak roller coaster gitu loh. Saya dealing dengan seseorang yang bener-bener narik gitu, energinya tuh nguras, drain your energy, exhaust gitu loh. Rasa kayak aduh gitu. Oke? Kalau kayak gini harus ngapain Nona biasanya? Isolation, tarik dirimu dari sumber yang menguras energimu. Oke? Kenapa? Bukannya melarikan diri, bukan. Seperti untuk recharge diri sendiri begitu. Karena ada orang-orang yang memang menarik banget gitu energi kita, nyedot gitu kayak busa ya, spons gitu. Kamu lagi dealing dengan orang-orang yang kayak gitu, oke? Dan mungkin ada keributan, kehuru-haraan, banyak omongan, banyak guncingan, ada terus-menerus tertekan begitu dari pihak kamu, dari seseorang di sini. Lelah untuk mempertahankan apa yang menurut kamu menjadi keputusanmu. Ada seseorang yang tidak sepakat apa yang kamu putuskan atau apa yang menjadi pemikiranmu, buah dari pemikiranmu begitu.
The moon energy di sini, di kedalaman hatimu, di kedalaman dirimu, kamu ragu gitu. Oke. Seorang yang terus-menerus seperti addiction gitu dengan energimu, dengan kamu ya. Dan ini tekanan banget. Jadi kayak udah bikin boundaries di sini, ngebatasin. Dan akhirnya kamu sulit tidur malam, stres, ketakutan dengan masa depan. Oke, I don't know what is going on, but seperti kamu tahu dia itu melakukan sesuatu yang kamu bukan zona comfortable kamu di situ, kayak bukan zona peace kamu, happiness kamu di situ. Oke, kamu berusaha untuk menolak, tapi membatasi, bahkan ini menolak, bukan lagi membatasi, ini rejected ya. This is you energy. Oke. Kenapa kok kamu nggak mau gitu, nggak sepakat gitu sama dia? Kenapa kamu mempertahankan apa yang kamu inginkan, kamu pikirkan itu baik untuk dirimu dan hubunganmu aja? Itu tuh sulit begitu. Tapi ini kayak inner conflict dalam diri. Oke. Dan ini menimbulkan anxious ya, kecemasan untuk masa depan. Wah, ini masa depannya jadi gimana gitu kalau kalian ternyata tidak sepakat saat kamu menjalani kesepakatan dia gitu. Dan kayak itu bentur dengan the moon energy inside kamu ya. Kamu tuh punya batasan di sini. Kamu batasi. Apa yang membatasi kita, memagari kita dalam hidup ini? Morality, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai religius, kecerdasan pencerahan yang kita peroleh dari perjalanan kita melalui spiritualitas kita dalam pelajaran-pelajarannya kita pelajari, dan kamu merasa bahwa menjalani kesepakatan yang menjadi keputusan dia, harus mengikuti keputusan dia, itu akan pelan-pelan menghancurkan dirimu. Menciptakan ketidakadilan di sini. Family. Seorang yang merasa ya di sini kayak desire banget sama kamu. Dia merasa hidup dia dengan kamu itu akan berlangsung lama begitu. Bisa juga karena dia begitu addiction dengan kamu, dia merasa kamu zona nyamannya dia, begitu. Oke. Ini happy family balance ya, secara materi, secara kebahagiaan di sini. Six of Cups ya, ada luka masa lalu yang masih ada di dalam hatimu, di dalam dirimu, trauma di dalam jiwamu, mentalmu di sini. Oke. Dan kamu stuck. Oke. Kesulitan mengambil keputusan karena ada trauma. Kamu takut untuk mengambil resiko dan itu akan membawa penderitaan berulang ke kamu gitu. Jadi kamu tuh kayak pesimis aja gitu. Aduh, udah pesimis banget nih sama pasangan aku atau sama nih orang yang dealing sama kamu gitu. Kamu ingin keputusanmu sendiri yang akan kamu jalani. Di sini King of Pentacles, energi dari Nine of Cups. So ini tentang bagaimana kestabilan yang sudah kamu dapatin dari pencerahanmu, di pikiranmu, pelajaran-pelajaran, eksperimen, life, journey di sini. Tapi ya, seorang yang begitu meledak-ledak dan begitu bersemangat, tapi ringkih ya, karena setiap keputusan pasti ada konsekuensi atau resikonya. Dia sangat ringkih ya, ketika dia harus menjalani resiko dari keputusan yang diambil, dia mungkin akan punya banyak red flags atau gaslighting begitu, even bukan hanya sama kamu, sama circle-nya dia gitu. Oke. And this is not your comfortable zone. Kamu ngerasa kayak, aduh cepatlah berlalu, nggak mau gitu bertahan lama di sini. Kalau kamu masih single, kayak kamu ngerasa kayaknya bukan dia deh jodoh gue gitu. Ada di titik kamu ngerasa bahwa
kamu ragu dengan koneksi kamu sama dia, ya, kalau belum menikah. Kalau yang belum menikah ini mungkin dia yang dealing dengan kamu ini kayak, oke, kita harus menikah gitu, kayak dia pengennya tuh menikah karena dia nggak mau kehilangan kamu gitu, pengennya selalu sama kamu, oke? Mungkin secara spirituality kamu sudah menemukan visi besar kamu, masa depan kamu yang kamu rancang dalam setiap tindakanmu. Kamu rancang dari belajar dari kesalahan yang pernah kamu jalani, begitu. So King of Wands ini seorang yang sudah banyak belajar dalam semua tindakan dia, begitu. Seorang yang sangat passionate, ya, sangat berpengalaman. Di sini jam terbangnya tuh udah, ya, kamu udah banyak belajar lah, banyak tindakan yang kamu ambil, baik benar maupun salah, begitu. Dan itu jadi pelajaran yang mahal banget buat kamu, terutama untuk visi besar kamu, masa depan kamu di sini. Saya ngelihat seperti seseorang yang mungkin secara spirituality masih belajar untuk menjadi tenang, tidak meledak-ledak, masih belajar untuk memahami hidup pelan-pelan gitu. Ini nih King of Wands, King of Cups dan Page of Pentacles. Jadi ini nih tidak menjamin usia, ya. Age just a, age just a number. Jadi kayak walaupun usia sudah tua, tapi kayak dia belum punya fase untuk adanya pencerahan di pikiran dia. Dia selalu berjalan mengikuti naluri dia, ya, insting dia, tanpa belajar berproses di sana. Even usianya mungkin beberapa sudah masuk di 30 ke atas, bahkan 40 ke atas. Makanya cenderung dari dia itu banyak drama, begitu, karena dia tidak bisa mendetailkan apapun yang dia lihat itu untuk dia pelajari dalam pertumbuhan karakternya dia, pertumbuhan diri dia, begitu. Dia hanya mengikuti insting dia, animal instinct terutama di sini. So, you see, kamu seperti tidak bisa ambil keputusan, begitu. Kamu takut menyakiti dia, begitu. Sementara dia melihat kamu adalah masa depan dia di sini. Kamu adalah pintu yang terbuka untuk dia di sini. Page of Cups di sini, kamu ngerasa seperti terjebak karena kamu nggak bisa tegas, ya. Kamu hanya bisa menciptakan batasan, tapi kamu nggak bisa tegas, ya. Kalau kamu belum menikah di sini, kalian udah lama bersama. Dia bahkan sudah merancang semua bagaimana hubungan itu akan berjalan. Bahkan dia sangat yakin gitu menikah dengan kamu, ya, desire dia untuk kamu. Tapi mungkin secara proses pendewasaan kalian tidak level, ya, nggak satu level, beda frekuensi, begitu. Dan itu kamu rasa bahwa kamu akan terjebak di sana dan kamu ingin akhiri hubungan, tapi kamu nggak tega gitu. Kamu masih pakai perasaanmu di sini. Kalau kamu sudah menikah di sini, kamu ada di titik di mana sudah melepaskan, sih, at worst situation, ketika mungkin harus berpisah atau divorce, ya, kamu ngerasa itu udah jalan yang terbaik, begitu. Tapi untuk speak up the truth, ya, ke dia, itu kamu nggak tega. Ini memang Librans begitu, ya. Namanya juga timbangan, ya. Ke kanan dan ke kiri, agak labil dia memang. Nah, di sini beberapa mungkin dia mau mengorbankan diri untuk kamu. Dia tidak akan pernah mau mengakhiri hubungan kayak apa, digantung gitu. Dia nggak mau bercerai sama kamu. Kalau kamu mau berpisah sama dia, dia akan gantung hubungan ini lebih lama daripada apa yang kamu bayangkan. Dan semakin lama kamu bertahan, semakin total rasanya berat kehidupan kamu karena banyak kekecewaan di sini. Bisa juga ini, kamu kecewa dari pikiranmu sendiri sih. Kenapa kamu kecewa? Background kamu punya trauma, kemudian dapat pasangan yang mungkin masih ada di level kesadaran yang lebih rendah dari kamu. Pencerahannya belum tercerahkan di levelnya kamu, ya. Jadi kamu nggak bisa punya ekspektasi sama dia, makanya kamu kecewa terus tuh, berulang gitu. Oke? Rasa kecewamu semakin bertambah-tambah, ya. Gini,
Kecewa itu lahir ketika kita punya ekspektasi sama orang lain. Itu pasti. Tapi kalau kita, ya makanya yang satu frekuensi itu penting dan emang susah. Karena nggak semua orang mau belajar. Oke? Oke. Nggak semua orang. Buktinya orang yang egois semakin banyak. Tanda-tandanya kerusakan bumi semakin parah. Orang buang sampah sembarang, itu tanda ketidakdewasaan. Oke? So, tidak semua orang mau belajar ya. Kita lihat energi Crosswatchers Librans. Librans, Crosswatchers, Librans Couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15 sampai 31 Agustus 2024. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. See? Okay. Dia seperti tidak akan mau berpisah dengan kamu. Ya, Librans. Dia nggak akan mau berpisah dengan kamu. Oke. Dia akan terus menunggu. Jadi caranya digantung hubungan. Di sini komitmen. Dia nunggu kamu bisa percaya sama dia. Lagi yakin sama dia. Dia ingin percaya penuh darimu ya. Yakin gitu sama dia. Dia merasa kamulah takdir dia. Dia merasa beruntung mendapatkanmu. Oke. Mungkin banyak sekali kehidupan yang dia jalani tidak nyaman. Dia selalu gini. Ada orang yang kenapa dia nggak nemu-nemu pencerahan. Sementara semesta tiap saat gitu ngasih dia titik di mana dia harus tercerahkan. Kenapa? Karena ketidaktahuan ya, dia nggak tahu kalau dia tuh harus belajar dari kesalahan gitu. Dia nggak tahu kalau dia tuh harus menjadi versi terbaik dia itu untuk kebaikan dia, bukan untuk kebaikan orang lain gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu. Dari kita belajar dari apapun yang kita hadapi gitu kan. Dia belum punya pencerahan itu gitu loh. Makanya ketika dia mendapatkan kamu frekuensi yang lebih tinggi, itu tuh kayak dia dapat angin segar dari kesesakan dia gitu. Dia ngerasa beruntung banget bisa bersama dengan kamu begitu. Dan ini penuh semangat ya dari tadi Page of Wands, energi dia tuh page begitu. Jadi kayak semangat awal mula-mula, tindakan awal mula-mula, passion yang lahir mula-mula begitu. Seperti kamu tuh spirit yang membangun dia untuk merasa kehidupan ini layak untuk dijalani karena tujuannya pasti kita bahagia bersama apapun yang terjadi di depan sana. Oke? So, Page of Swords di sini kamu mulai bertahan. Ya, di sini kayak kamu speak up pelan-pelan untuk ngasih cahaya ke dia gitu. Pelan-pelan mengkoreksi dia, pelan-pelan ngasih tahu ini salah, ini akan merugikanmu, ini karaktermu, masa lalu, inner childmu yang harus kamu perdamaikan. Karena kamu punya emosi yang meledak-ledak, karena inner childmu, luka, trauma inner child begitu. Kamu pelan-pelan mengurai satu persatu alam bawah sadar dia yang adalah sampah, yang nggak tahu dia nggak pernah mungkin menemukan sosok seperti kamu yang ngebuka gitu. Oh, dia ternyata punya isu di sini yang belum dia perdamaikan begitu. Jadi kamu pelan-pelan tuh buka gitu. Dan I don't know, dia seperti Page of Wands di sini kayak oke, dia mau berubah pelan-pelan. Ya ini langkahnya satu langkah. Ya, untuk berubah tuh pelan, slow down banget. Jalannya pelan. Pelan gitu. Oke. Oke.
Karena kalian sempat tidak saling bicara. Oke, kamu sempat mengabaikan dia. Silent treatment beberapa Librans, fokus dengan pekerjaan dia. Dan dia ketika dia merasa tidak ada komunikasi dengan kamu, atau kamu abaikan dia, atau kamu silent treatment di sini, dia ngerasa sakit hati banget gitu. Dia ngerasa kamu nggak mencintai dia dan dia nggak tahu harus gimana gitu. Oke. Beberapa memang kamu dealing dengan seseorang yang punya trauma yang cukup berat di inner child dia, mungkin dari toxic parenting, begitu. Sehingga itu yang ngebentuk karakter dia saat ini gitu. Ya, lebih kasar, lebih keras begitu. Bicara sangat menyakitkan begitu. Dia nggak kesadaran atau pencerahan dia itu belum sampai di level bahwa dia harus berdamai dengan inner child-nya gitu. Karena itu merusak karakter dia yang dewasa. Nah, ini kamu kayak memahami gitu. Queen of Pentacles ini diam-diam menilai, mengamati, dan memahami di sini. Oke. Jadi ini kelihatan dari energi kamu yang ada di Queen and King gitu. Page of Swords bicara sedikit ngasih informasi. Jadi kayak kamu seperti membimbing dia, tapi nggak bikin dia stres, nggak neken dia untuk segera berubah begitu. Hanya ngasih tahu tentang ini isunya. Ya ini kalau kamu mau benerin, ini kalau kamu nggak mau benerin gitu. Jadi lebih berpengalaman ya. Karena kita adalah guru untuk semua orang adalah guru untuk kita begitu. Jadi ketika kamu mempelajari dia, mungkin kamu menuntun dia begitu. Oke. Karena kamu tuh kayak nggak ada hati untuk kayak masih ragu apakah benar-benar harus berpisah atau enggak. Karena di satu sisi kamu tahu dia sangat mencintai kamu, tapi dia belum dewasa secara mentalnya dia gitu. Oke. Dan oke, udah 22 menit ya. Kita langsung aja bottom of the deck. Kamu ngerasa ini nggak akan berhasil. Dia kayaknya nggak bisa berubah. Udah berkarat gitu, nggak akan bisa berubah gitu. But di sini dia mau berusaha untuk berubah di versinya dia karena ada ketakutan dia di sini. Dia ngerasa sulit sekali tanpa kamu. Kayaknya dia menemukan kamu tuh kayak dia menemukan berlian begitu di dalam kegelapan dia begitu, di kehidupan dia yang mungkin dari kecil gitu dia sering banget diabaikan, mengalami kekerasan begitu. Oke. See? Dia merasa kamulah tempat terbaik dia untuk bersama, tempat terbaik dia untuk bertahan, untuk menetap begitu, menikah. Hubungan ini mungkin seperti kehidupan baru yang selama ini dia mimpikan, atau mungkin kamulah tempat terbaik dia gitu untuk kembali, untuk bersama, untuk menetap begitu. Dan kamu seperti di sini kayak komunikasi yang on off karena kamu masih tidak yakin begitu bahwa dia akan bisa berubah. Di sini kamu sumber kebahagiaan dia. So dia ngeliat kamu kayak Ten of Pentacles, Ten of Cups, dan The Wheel ini kayak, dia beruntung sekali karena dia merasa bahagia memiliki kamu. Begitu, but ini bisa vice versa, saya jangan dibully. Terutama dengan Gemini, oke, Gemini, true love di sini. Oke. Dia begitu mencintai kamu. Si energi dia patch lagi di sini kayak langkah awal, langkah kecil, mula-mula di sini. Belajar untuk memulihkan atau berdamai dengan masa lalunya dia di sini. Karena setahu dia ya, dia tahu kamu bicara yang benar begitu, bahwa kalau mencintai harus bisa bicara dari hati ke hati. Dan harus bisa meninggalkan memori masa lalu, terutama memori yang merusak karakter dia yang dewasa saat ini. So kamu punya positive vibes di sini, oke?
terutama dengan Gemini, Cancer, Pisces, Capricorn, Taurus, Virgos. Oke, kita clarify ya. Kita clarify. Apakah kamu akan ambil keputusan karena ada keraguan yang ini cukup kuat ya dalam diri kamu. Di sini ada Two of Pentacles dan Knight of Wands. Kamu ragu untuk bertahan sama dia tuh, kamu udah ragu banget di sini. So karena kamu ngeliat masa depan kamu kayaknya nggak bahagia gitu. Oke, kita akan lihat apakah kamu ambil apa keputusan yang akan kamu ambil di sini. Apakah berpisah dari dia, ya, atau bertahan? Karena seperti kamu juga sebenarnya tuh gini, kenapa kamu ingin sekali akhiri hubungan? Karena kamu tuh pemikiran masa depannya tuh the Chariot energy di sini. Pemikiran masa depannya adalah kamu juga ingin bertumbuh gitu. Tapi kalau kamu bersama dengan seseorang yang frekuensi lebih rendah, kamu tidak bisa bertumbuh, itu pemikiranmu kali ya. Kita lihat apakah dia benar-benar bisa berubah jadi versi terbaik dia. Di sini ada Page of Pentacles, oke? Clarify Two of Pentacles for Libra, Two of Pentacles. Two of Pentacles for Librans couple. Clarify, please. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Oke. Masih bingung ya? Oke, ada tindakan di sini. Kamu berusaha untuk mengabaikan intuisi kamu yang terus-menerus ngasih signal keraguan di sini. Two of Pentacles. Ya. Ace of Wands, ada keputusan yang kamu ambil. Four of Pentacles, stuck ya. Kamu tuh punya, aduh kasihan gitu-gitu. Nih batasi. The Wheel. I see. Oke. Kalau kamu poligami atau poliandri, ini karena general reading ya. Kalau kamu poligami atau poliandri, saya melihat kamu belajar untuk menyingkirkan pasangan yang baru, kembali ke pasangan yang lama, berusaha untuk bayar harga, berusaha untuk memilih salah satu di antara dua pilihan di sini. Mengakhiri salah satu hubungan, berfokus pada satu hubungan, menebus kesalahan atau memperbaiki hubungan, begitu. Oke. Kalau kamu yang single, saya lihat di sini kamu akhirnya berusaha ya mengakhiri hubungan di sini. Karena kamu merasa dia bukan masa depan kamu, dia bukan takdir kamu, dia bukan jodoh kamu di sini. Oke? See? Dia bukan orang yang kamu cari. Aquarius di sini. Kamu mungkin berusaha untuk reconnecting dengan Aquarius. Taurus di sini. Oke? Kalau kamu punya tripartite ya begitu. Karena ini beberapa isunya tripartite. Berusaha reconnecting kembali, menebus kesalahan. Oke. Seseorang yang bersama dengan kamu di sini, dia seperti sulit ya, sulit melepaskan diri dari kamu. Dia sangat posesif dengan kamu. Caramu adalah menggantung hubungan, pelan-pelan, ghosting di sini. Jadi di sini nggak ada Ace of Swords. Kamu nggak bicara, kamu mundur, teratur, hilang, lenyap, ghosting. Oke. Page of Pentacles. Page of Pentacles, clarify, please, clarify.
Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oh ya, dia ngerasa kayak hidup ini nggak ada artinya tanpa kamu. Oke, kamu akhiri hubungan koneksimu. Ya, kalau yang poligami or poliandri, ini tuh kayak apa namanya? Ini tuh kayak kamu tuh akhiri hubungan, ya, di sini dengan pasangan poligami poliandri kamu, King of Pentacles. Dia susah sekali untuk melepaskan diri dari kamu. Oke, beberapa masalah materi di sini. Oke. Dia melihat kamu adalah tempat dia untuk kembali. Dia ngerasa kamulah tempat dia untuk kembali bersama di sini. Oke, terlihat kamu mengakhiri hubungan, ada rasa kecewamu di sini. Devil energy, ada dendam dia di sini. Hati-hati Librans. Dia posesif banget sama kamu. Kamu nyaman sendiri, ini kamu bakalan lama sendiri kalau kamu jadi divorce ya. Dia stalking kamu, obsesi banget sama kamu. Kembali terus meyakinkan kamu di sini. Oh, Tower moment. Dia tidak mau kehilangan kamu, Librans. Oke. Wah, Librans. Leo. Capricorn. Ada seseorang yang begitu obsesi ya sama kamu. Dan dia tuh nggak ada kata berpisah dengan Librans. Pokoknya selalu sama kamu. Clarify. Ini hubungan kodependensi ya. Beberapa isu materi di sini. Dia merasa dia bersembunyi di balik materi. Jadi dia ngerasa kamu akan tetap sama dia karena dia punya kemampuan materi di sini. Clarify Librans couple Sun Moon Rising and Venus. 15-31 Agustus 2024. Clarify please. Clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Heart to heart conversation. Beberapa dealing dengan Gemini. Honestly discuss your feeling with each other. Ya, bicara dari hati ke hati. Apa yang kamu rasakan. Oke. Bottom of the deck, trust. This situation is calling for you to have faith. Ya mungkin seseorang layak untuk diberi kesempatan bahwa dia bisa berubah dari kebiasaan-kebiasaan dia, dari luka trauma dia yang akhirnya ngebentuk dia. Kebanyakan orang yang kasar ya, kalau perjalanan saya yang saya lihat, orang yang kasar banget. Biasanya tuh waktu masih kecil dia ngalamin hal-hal yang sering diabaikan ya, atau memang mendapatkan teladan dari parenting suka kasar gitu cara bicara gitu. Ada juga yang tidak percaya diri, nggak mau ngomong karena suka diabaikan, ditolak ya. Jadi ya itu ya, cuma tidak semua orang nyadar gitu bahwa dia punya luka trauma dan itu harus diperdamaikan gitu sama diri sendiri. Dan akhirnya waktu ngebentuk karakter itu ya, waktu hidup dia berjalan tuh ngebentuklah karakter dia yang keras, kasar, arogan. Dia bisa berubah. Trust di sini, the situation calling for you to have faith. Percaya, imani bahwa semua orang layak mendapatkan kesempatan karena ketika dia ingin berubah dari dirinya, dia pasti akan berubah.
clarify Librans, couple, sun and rising, and Venus. Ini bisa vice versa. Energi 15-31 Agustus 2024. Clarify please. Thank you. Passion. I'm passionately accept and love myself. Kamu udah berhasil di self love kamu. Atau kamu ingin mencintai dirimu dan membatasi situasi-situasi yang akan menghancurkan kedamaianmu. Ini udah punya kecerdasan spiritual ya. Kalau orang udah tahu gitu. Kalau sama dia ini gak bisa. Karena udah berhasil di self love. Jadi tahu mencintai dengan adil gitu. Bottom of the deck, transformation. Ini tentang perubahan ya. I'm joyously centered and safe as a wonderful chance occur about me. Jadi cara bermetamorfosa ya. Sebenarnya kalau kamu bisa membuat orang lain tercerahkan, maka kamu juga bisa, tanpa kamu sadari, kamu punya kebijaksanaan gitu loh. Oke? Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita punya kebijaksanaan yang lahir setelah kita memberi pencerahan pada orang lain yang membutuhkan. Nah, cara yang lama begitu, itu sudah tidak berguna lagi. Harus menggunakan cara yang baru. Dan itu lahirnya kebijaksanaan. Oke? Belajar dari kesalahan, jangan ulangi lagi. Ada proses pendewasaan juga gitu. Jadi kayak menurut saya ini sama-sama bertumbuh ya. Jadi jangan takut kalau kamu punya frekuensi lebih tinggi, lalu kamu takut ketemu dengan orang yang frekuensi di bawah kamu, lalu kamu nggak bertumbuh. Enggak gitu prinsipnya. Oke? Dari dia kan kamu juga bisa belajar. Oke? Clarify Librans, couple, sun, moon, rising, and Venus. Energi 15-31 Agustus. Clarify please. Thank you. The outsider. Oke. Jangan mengurung dirimu dengan keterbatasanmu. Ya, kadang-kadang kita harus keluar dari zona nyaman kita untuk bisa tercerahkan di sini. Oke. Jangan memagari diri kita dengan menjudging situasi seseorang gitu. Oke, jangan mengungkung pikiran kita gitu. Kita layak untuk menerima kebijaksanaan lagi dan lagi dari Sang Pencipta melalui orang-orang yang datang dalam hidup kita. Ya mungkin sekarang zona nyaman kamu, frekuensi ternyaman kamu. Oke, tapi mungkin kehadiran dia bisa buat kamu lebih tercerahkan lagi. Pikiranmu lebih terbuka lagi. The Miser di sini. Oke, jangan membatasi diri hanya karena ketakutanmu akan materi ya. Kamu takut adanya ketidakstabilan mungkin dari posisi kamu, pekerjaan kamu. Jadi kamu takut mengganggu ya karir kamu, bisnis kamu secara materi di sini kalau kamu terkoneksi dengan dia. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan pasangan kita, kita bahagia, kita selalu bersyukur. Rezeki berkat itu akan bertambah-tambah. Tergantung berapa besar rasa syukur kita dan kerja keras kita. Sisanya biar semesta yang bekerja. Vice versa. Terima kasih.